Ini apa Ki? Pongki apa nih? Standby audio backup kita. Udah. Lihat itu. Coba dipelajari ya. Wait. Saya nitip dong, saya. Kayaknya gue nggak jadi podcast deh. Gila, lu kayak persiapannya cocok meong banget. Terus pakai Pongki lagi begini. Aduh. Apa sih? Cuma gini-gini doang, Dika nyalain drone-nya. Sedap. Ternyata. Sebelum mulai kita berdoa dulu, ayo. Berdoa kita mulai supaya semua kerjaan kita lancar. Amin. Oke. Ya. Alter call kita dah. Aduh, rambut aku udah rapi kan ya nih Pak Produser? Kayaknya lebih Bali gue ya daripada orang Bali itu sendiri ya. Lebih Bali gue karena gitu. Lu lebih ini ya, lebih tank top, lebih apa gitu ya. Tunggu nih. Aduh Tyson, belajar kau itu. Audio nggak bisa, konten nggak bisa. Sabar ya Bu ya. Sabar ya Bu ya. Sabar ya Bu ya. Tiap orang punya salib beda-beda ya Bu. Betul ya Bu ya. Ya. Kita berjumpa lagi dalam Sofi Nafi Talks You Are Love, dan kali ini kita kedatangan Ratu Asik. Podcast. Ini. Ngeri deh, Bo. Gak apa-apa dong, karena kan lu jago gitu kayaknya kalau bikin podcast tuh tiba-tiba entah tamu siapa, entah tamu siapa udah datang lagi. Ini kamera Ibu ada yang sana? Banyak ya kamera-kamera. Setiap sudut ada lebih ke CCTV ya, Say. Ya ampun. Iya. Sehat, Bu. Sehat, puji Tuhan. Iya, aku panggilnya Eda ya. Kita dimarahin orang Batak kalau panggil Eda. Kenapa? Kau kan namamu Agnes Melani Siahaan. Yes. Simanjuntak. Itu kakak adik. Betul. Kalau panggil Eda, ini semua nambur-nambur yang nonton di sini bisa emosi terbakar. Harusnya sama kakak ya? Gak tau adat ini. Iya, gitu. Gak tau adat, ya benar. Dan diatusi gitu. Si Agnes, biasanya kalau orang Batak manggilnya nggak mungkin Agnes, nggak mungkin Agnes. Si Agnes, ada penarikan Agnes. Gitu ya? Ada kutipnya, ada apa lak-laknya ya bahasanya? Gitu, Agnes. Tapi emang lu di rumah dipanggilnya Agnes? Anes. Di rumah? Iya. Dari kecil? Dari kecil. Makanya gue ganti nama jadi Melani. Udah kan mulai nih. Ini udah mulai nih. Smooth kali ya, Smooth kali. Memang beda kalau kelas. Emang ilmunya tinggi beda ya. Gak pakai apa kabar ini orang tiba-tiba udah ngobrol aja. Tiba-tiba udah nangis aja Tapi memang bener kan namanya Agnes. Aku Agnes Melani Siahaan, SH. Iya, lo kayak artis baru pakai. Salah dong, SH kan. Kalau orang Batak iya, penting itu sarjana hukum ya kan. Tapi di rumah dari kecil aku dipanggilnya Agnes, atau kalau orang Batak sebutannya Anes gitu ya. Tapi pada saat dulu kok kendor sih, Say, kelihatan Gucci palsu deh dia. Aduh, ya Allah, kau jangan bikin malu dong di podcast Sofi Navita, coy. Nah akhirnya pada saat pakai gitu juga. Gucci. Akhirnya pada saat mulai jadi Ertong gitu kan, dia namanya siapa harus 2 nama kan, Sofi Navita, Nadia Hutagalung gitu kan. Awalnya pengen Melani Siahaan, tapi kan udah ada Bang Niko kan dulu. Iya, Niko Siahaan. Terus dibilang pansos lagi. Padahal ternyata pas ketemu Bang Niko, gue tantenya ya, Marta Rombo lah orang Batak ya kan. Oh, kau nomornya di atas dia? Iya. Kau nomor 15? Lupa lah, aku di Juru Monang tadi mana-mana lah itu, aku lupa lah gitu pastinya apa. Tapi yang pasti harusnya aku tuh dipanggil Tante Bang Niko. Jadi supaya nggak Namboru. Supaya nggak mendompleng Bang Niko, jadi aku Melani, karena my dad namanya Ricardo Siahaan, jadi Melani Ricardo. Oh, Ricardo tuh nama bapak? Iya, nama bapak ya, karena kadang-kadang netizen kalau ketemu Kak Melani, aku suka nonton podcastnya, salam buat suami ya Ricardo. Itu bapak gue. Gitu. Lah, tunggu. Jadi Melani, Ricardo nama bapak. Iya. Lu kan punya adik tuh, yang cowok. Iya. Maaf, siapa namanya? Roy Ricardo. Roy. Itu pakai nama bapak juga akhirnya, Ricardo. Iya, jadi semuanya Siahaannya nggak dipakai, jadi semuanya Roy Ricardo, Melani Ricardo gitu. Oh, terus lu kalau ke pesta-pesta adat Batak itu nggak dimarahin? Ngomel dong. Ngomel dong. Nah, kan? Kok nggak bangga kau jadi orang Batak? Iya. Ya, aku bilang nggak perlu disebutkan aku orang Batak. Orang udah lihat dari mukanya. Itu pasti muka Batak. Amuba.
Amuba. Kalau anak-anak gue kan Abuba, anak bule Batak. Mamanya Amuba, asli muka Batak. Iya, iya. Oh gitu. Iya. Nah lu tuh anak pertama dari 3 bersaudara. Dari 3 bersaudara. Si Nana itu nomor berapa yang jadi manajer? Nana tuh adik gue, manajer gue tuh kelas di bawah gue, yang kedua. Pas nomor 2. Yes. Oh baru yang adikmu yang laki-laki itu. Iya. Jadi dia kan punya podcast juga ya? Adik gue punya, cuma kan beda ya. Kalau dia itu kan lebih kayak otomotif, boxing. Tapi dan viewersnya ya iya, dia tuh. iya, jadi iya. market niche-nya tuh kayaknya udah dipegang banget sama dia. Iya. Kalau kita kan lebih ke mama-mama cerita kehidupan, inspiring life ya. Yang susah untuk viewersnya kadang-kadang ada. Iya. Iya gitu dah. Oke. Jadi anak pertama dari 3 bersaudara. Yes. Boru Siahaan. Betul. Jangan panggil-panggil Eda. Yes. Kecuali buat bercandaan. Betul. Bercandaan dalam arti bercandaan pun jangan depan Eda-Eda yang lain karena nanti kita dibilang dang marada. Jangan di depan yang ngerti adat. Yes. Antar kita aja ya kan. Dari kecil tuh lu lahir di Jakarta. Lahir di Medan. Medan. Oh serius? Iya, Medan perang ya, Dak. Oh, coy. Lahir Medan. Lahir di Medan, Dak. Terus SD sempat di sana? SD enggak, aku umur 3 tahun pindah ke Jakarta. Gitu. Oke. Mama nggak asli Batak ya? Batak. Jadi dua-duanya Batak tak. Boru apa? Mama itu Boru Pardede, bokap Boru Siahaan. Nggak Boru lah kalau bapak. Bapak Marga Siahaan, sorry. Kena lagi kau nanti. Ya, kena. Bener-bener ini nggak ngerti adat ini. Oh gitu, Boru Pardede. Iya. Oke, jangan-jangan kita masih bersaudara loh. Pasti sebenarnya kalau orang Batak ketemu orang Batak biasanya kalau Marta Rombo pasti ujung-ujungnya bersaudara. Enggak, karena dari mamanya si my dad itu masih ada Pardedenya. Nah, kan udah mulai nih. Marta Rombo ya. Nanti abis ini pasti ada saudara kita yang nelfon. Itu yang dulu di rumahnya di Bekasi. Bekasi. Par Cikaso. Iya bener-bener. Kalau Batak tuh banyak kumpul di Bekasi, say. Pakai par ya. Par. Zaman dulu olahraga golf belum pakai par, kita pakai par. Kita udah pakai par. Par Bekasi, par Kalimalang, iya kan. Kau par apa? Aku tadinya Bekasi. Tadi lama di Bekasi kan. Sekarang Jatiwaringin. Tadi Jatiwaringin. Enggak, udah pindah ke Jatiwarna dah. Enggak, sekarang pindah ke Jakarta. Udah capek kan habis kemarin si operasi angkat rahim itu kan gampang capek badan. Jadi udah gak sanggup lagi lah sama perjalanan panjang-panjang gitu. Oke, jadi anak pertama dari 3 bersaudara. Terus pindah ke Jakarta. Pindah ke Jakarta itu SD, SMP kayak anak pada umumnya lah ya. SMA pun kau udah mulai ekskul entah jadi MC di situ atau pemimpin upacara. SMA itu aku itu awal-awal tuh SMP tuh anak basket lah biasa kan, gitu kan olahraga. SMA itu sempat ikutan cheerleader tapi selalu jadi yang di bawah. Oh iya, apa sih base fondasi bawah. Lama-lama capek juga ngangkat terus ya kan. Akhirnya mulai itu sebetulnya abis lulus dari Trisakti. Sebelum lulus sudah mulai awalnya SPG rokok. SPG rokok dulu tuh ada Long Beach. Dulu rokok nggak tahu sekarang masih ada apa nggak? Adalah zaman dulu krisis moneter. Yang merek M itu mahal. Ya, jadi orang turun Long Beach ya. Karena sama perusahaannya BAT juga itu. Nah, benar. Jadi itu aku SPG rokok di situ. Karena kalau yang M itu harus yang cantik-cantik putih. Dulu kan harus gitu kan, ada stereotip cewek-cewek cantik. Kalau M tuh pokoknya yang kece-kece lah gitu. Akhirnya nyoba kayak ibaratnya saat itu dapatnya kesempatannya di yang rokok lain. Akhirnya setelah SPG opungku masih hidup. Aku ingat banget di bengkel Night Park, bukan bengkel Night Park sekarang ya, yang zaman dulu naik ke atas panggung kan, kalau namanya SPG rokok kan harus baju kebuka dan harus promosiin rokok kan. Tapi si opung tuh kayak nggak nyaman lah gitu. Emang opung lu ikut ke bengkel Night Park? Ikut dong. Serius? Dari kecil itu pengen banget jadi artis dah. Jadi begitu tampil opung semuanya ikut. Serius? Opung Boru? Naik mobil Panther, semua rame, sung pas keluar tau kan yang mobil badut tuh yang rame keluar. Iya. Yang kalau ke Dufan bilangnya ada 5 tapi ngitungnya 3 ya kan. Ada yang ngumpet di bawah. Iya benar. Orang Batak. Kayak gitu semua ya kok. Orang Batak masuk Dufan ya. Iya. Yang Batak kaya nggak usah tersinggung kan, kau udah kaya. Iya. Kalau kami kan dari Batak menengah, nggak susah. Menengah. Kami bukan kaum pewaris, kami kaum perintis. Iya kan. Benar. Oke, jadi opung ikut semua. Walaupun kau bilang itu aku SPG. Ya, SPG aja Pung, aku nggak ngerti. Pokoknya naik panggung, Paho Puku ikut. Paho Puku benar. Begitu kau naik,
kelihatan rok tegoek-goek. Iya, opung tuh kayak kena semprot. Iya, kau kan mau jadi sarjana. Kan dulu kan orang belum ada kepikiran YouTuber, entertainer. Orang tuh pengennya sarjana hukum gitu kan. Jadi pegawai bank, insinyur gitu kan. Jadi kayak kau kerja apa? Sayang kali kau udah sekolah hukum gitu. Ya. Jadi kena marah pas turun. Kena marah, terus bokap juga yang nggak suka, akhirnya mulai nyari apa nih, oh sempat jadi pragawati kan model. Tapi kayak emang badanku tuh, kan memang aku tuh bongsor kan jadi nggak pernah bisa kurus. Ada kan orang yang emang they were born dengan petit atau everything small. Iya, makan apa aja kayaknya udah aja kecil gitu. Gue tuh kayak udah berjuang nggak makan nasi, apa nahan lapar. Tapi badan gue segitu juga gitu. Dan dulu kan kayaknya belum ada Karenina. Karenina tuh kan kayaknya menghajar, big bone bahwa bisa stereotip itu kan. Dan ya mungkin kalau Karenina kan cantik ya wah. Big bone juga jatuh nggak kayak kuli ya say. Kalau udah gitu mukanya kayak laki bagaimana dah ya kan. Akhirnya mikir kayaknya gue nggak bisa menjadi sebutannya apa zaman dulu ya, I cannot be the rockstar in this field gitu, maksudnya ya paling gue akan so-so aja. Akhirnya gue mikir apa ya yang gue mungkin bisa jadi rockstar meaning adalah bisa to the max gitu karir gue. Terus gue ngerasa dari dulu tuh gue memang kayaknya dulu waktu gue SD SMP nyokap gue sering banget dipanggil ke sekolah dan notesnya selalu kurangi berbicara di dalam kelas, kurangi, sampai nyokap gue tuh ngomel, kau ngomong terus gitu loh. Kok gue kayak berkaca ya? Iya kan? Karena raport gue juga itu dulu. Iya kan? Akhirnya gue mikir, tapi kan orang tua zaman dulu gak pernah kepikiran bahwa ternyata anak yang suka ngomong tuh kan suka diomelin. Ternyata itu justru bisa menjadi pekerjaan yang lahan-lahan perekonomian di hari masa depan. Iya. Buat yang sekarang masih bergumul dengan anak yang selalu kena tegur guru, katanya banyak ngomong, jangan dimarahin dulu Bu, coba dicek dulu, mungkin bisa disalurkan. Betul. Obrolannya itu kayak yang lebih bermanfaat. Oke, dari situ kau berpikir kayaknya aku tukang ngobrol, ya udah sekalian aja jadiin gitu. Iya, bahkan dulu waktu gue SMP itu gue yang cewek, Agnes, kan gue panggil Agnes, sama ada teman gue namanya Donald, lucu banget bentuknya kayak bener-bener kayak Donald Bebek Anak sekarang tuh Donald Bebek gak sih? Back then tuh 90s tuh ada Donald Bebek lucu banget kan sama Mickey Mouse kan. Jadi dulu tuh anak-anak SMP tuh pada duduk di bawah gitu di lapangan basket. Gue dulu tuh nggak ngerti namanya open mic stand up comedy. Sekarang tuh sebenarnya itu tuh stand up comedy, jadi gue berdiri, gue ngelawak barengan sama si Donald. Jadi namanya Agnes and Donald Show. Zaman dulu gitu teman-teman gue kalau keluar sekolah udah duduk di bawah, terus kita bercanda-bercanda begitu. Ternyata sekarang namanya kan open mic, kita ngomong orang nonton kan gitu. Itu di mana? Di lapangan sekolah? Lapangan basket di sekolah. Kemana sih Bang Donald itu sekarang? Dia sekarang ada. Tapi tidak meneruskan bakatnya itu? Enggak. Gitu. Masih kontak? Satu grup di grup WhatsApp ada gitu. Grup WhatsApp ada. Ya itulah maksudnya ternyata juga ibu-ibu ya, maksudnya yang dulu-dulu kita lihat ini bukan mendeskripsikan sekolah ya, atau pendidikan, of course education is important, tapi ternyata tidak harus selalu menjadi nomor satu pada saat di sekolah untuk bisa menjadi juga yang ibaratnya lo bisa sukses pada saat nanti di masa depannya gitu kan gitu. Oke, jadi dari situlah lo ketika lo look back, ternyata aku udah pernah stand up gitu ya tanpa disadari. Gak dibayar pula itu dulu ya. Enggong, boro-boro ya. Tapi kan melatih banget tuh. Betul, itu melatih banget dan ternyata memang sudah. Ya kalau orang bilang kok bisa sih, mungkin sama kayak kau ya, kok bisa tiba-tiba ibaratnya kayak nge-MC ditaruh dimanapun juga, lahannya berat pun lu pasti akan, Sofie Navita nggak akan pernah kehabisan kata, ibaratnya kayak ada aja ya. I think it's God given talent ya. And of course juga kita sebagai manusia juga selalu improving our skills gitu. Tapi memang menurut gue kemampuan itu memang dasarnya udah Tuhan berikan, foundationnya tuh udah Tuhan berikan gitu loh. Oke. Jadi SMA main basket. Nah, tiba-tiba jadi penyiar itu. Kan tadi kan kita stop di jadi SPG, opung marah, bapak nggak suka. Terus lu puter arah kemana tuh? Begitu lu tahu, gue bisa kok. Kayaknya gue pinter nih kalau ngomong. Kalau bahasa Bataknya marhu tep-tep. Marhu tep-tep. Marhu tep-tep. Lu lebih ngerti daripada gue ya. Ya itu pada saat akhirnya gue pengen jadi penyiar radio. Dulu tuh kan sempat tren VJ MTV. Oh iya. VJ MTV sama DJ MTV. Kalau DJ itu kan radio, VJ yang TV-nya. Gue nyoba dua-duanya. VJ-nya udah pasti dong, nggak dapet dong. Karena kan saat itu kan yang dapat Marissa Nasution, Cathy Sharon, yang ibaratnya cewek-cewek anak-anak mix gitu. Makanya tuh gue tuh dulu suka sebel gitu sama nyokap gue. Kenapa sih nyokap gue tuh nggak ketemu bule gitu loh? Kalau nggak kan gue tuh paling nggak ada bule-bulenya gitu. Karena gue ngeliat ternyata tuh anak-anak blasteran itu tuh kayaknya mendapatkan opportunity yang jauh lebih gampang dibandingin yang saat itu gue pribumi yang ya notabene kagak outstanding banget lah secara appearance gitu. Jadi gue harus work a lot harder than them gitu.
Jadi gue mikirnya udahlah gue radio deh nyobain gitu. Nah radio nyobain, Prambors nggak dapet, MTV waktu itu belum nggak dapet, cuma kayak berapa kali doang penyaringan, and then guys, maaf ya aku potong sejenak untuk sebuah informasi yang sangat berguna. Hati yang Gembira adalah obat, edisi Si Paling Overthinking adalah buku ketiga saya yang baru saja rilis 8 Maret kemarin. Betul, tahun 2024 ini saya menulis sebuah buku baru, mengajak para pembaca bercermin, terutama setelah kita melewati 3,5 tahun pandemi yang sungguh tidak mengenakan. Buku ini sudah bisa kamu peroleh di toko-toko buku kesayanganmu seperti Gramedia, Buku Akik Yogyakarta, lalu ada Zahra Books. Tapi kalau memang nggak sabar kepengen punya sekarang juga, silahkan dilihat list berikut ini. Ini adalah toko buku online di mana kamu bisa mendapatkannya. uang, penyaringan, and then hard rock. Sebelumnya gue sempat di radionya almarhum Sis NS, namanya S Radio, setahun, and then dapat opportunity di Hard Rock FM. Hard Rock waktu itu baru buka? Atau udah jalan? Udah jalan. Gue tuh gantiin waktu pada saat Indi sama Farhan keluar. Oh itu di situ lalu siaran sama siapa waktu itu? Melani Ricardo. Pertama kan siaran masih malam-malam kan, malam-malam baru kan. Tapi awal banget yang mengangkat tuh adalah gue dapat kesempatan siaran pagi sama Yosi Project Pop. Oh gitu. Sama Yosi itu lah. Tahun berapa ya tuh? 2000-an 2002 gitu ya? Gue inget 2002 karena waktu itu 2002-2003 lah ya. Gue itu dan baru-baru banget nikah. Ya. Lu ada di studio sebelah, gue tuh kalau nggak salah tamu. Tapi tahu kan yang di Cosmopolitan suka ada tamu yang tiap hari apa. Siapa ya waktu itu? Lo Cosmopolitan ya dulu? Iya jadi tamu, tapi kalau awalnya gue kan dulu nggak di situ kan di Bandung kan kalau aku. Oh iya benar-benar. Oke, disitulah sama Yosi. Apa nama acaranya? Good Morning Hard Rocker Show. Oh itu udah Good Morning. Iya sudah Good Morning. Berapa tahun itu? Lumayan lama. Abis itu gue dipercaya sore. Yosi pindah sama si Melisa Karim, sama Hilbram Dunar, terus gue pindah ke sore sama Lucy Wiryono. Oke. Drive and Jive. Itu pecahnya juga tuh. Jadi kayak gue tuh dengan modal udah sama Yosi udah digembleng, gue lebih pede gitu lah dah. Dan pada saat itu suara lu udah suara yang serak-serak yang modal. Dulu enggak. Dulu malah gue tuh pengen suara gue kayak Fla Priscilla yang apa namanya? Fla tuh kan suara agak Prambors Rosestonia. Cewek tapi suara hidung gitu kan. Dulu gue tuh pengen cakep ya suaranya Fla. Cakep banget. So Citil namanya. Iya, So Citil. Dulu tuh gue bener-bener ngikutin cara ngomongnya Fla banget gitu. Tapi kan lu ngerokok kuat ya kan. Dari Marlboro pindah Jisamsu ya kan. Gini-gini dong. Karena katanya Jisamsu itu bikin suara nggak serak apalah gitu. Ya akhirnya Isami Mawon lah sama-sama aja. Nggak tahu ya kalau gue ngerasainnya emang karakter suara gue mungkin vocal abuse juga. Jadi ya ditambah saat itu rokok. Terus juga waktu itu kan gue kayak masih partinya kuat ya gitu. Minum juga apa segala macam. Jadi kayaknya vocal abuse gue bisa party Jumat. Besok Sabtu mungkin baru balik. Minggu tidur sebentar. Senin pagi udah kerja kan. Jadi mungkin suara juga habis lah. Gila suara, tapi bahwasannya suara lo, suara ini tapi ini loh, maksudnya untuk orang broadcast suara lo tuh enak. Akhirnya menemukan bahwa suara serak-serak basah tuh enak, suara kecoa tuh enak jadi kayak karakter gitu kan. Ya setelah akhir, tapi sebenarnya walaupun unique as karakter, tapi suara gue itu sebetulnya untuk seorang MC sih ngeri-ngeri sedap ya. Kayak kemarin tuh gue nge-MC untuk salah satu paslon, di depan salah seorang paslon itu suara gue bener-bener gak keluar. Sampai malamnya itu gue karena harus nge-MC lagi besoknya gue sempat suntik steroid. Supaya suara gue, sebenarnya gue gak boleh sering-sering tapi karena besoknya harus event jadi harus jadi suka hilang ya? Suka gampang hilang suara gue. Gampang hilang? Iya. Oke. Jadi lu lah yang pertama kali kalau bisa gue katakan bekerja di dalam keluarga. Bener apa enggak? Ya. Setelah kuliah, sambil kuliah, lalu kuliah lulus. Jadilah kau si SH itu kan? Jadilah iya, dan gak pernah kepake dari dapat sarjana hiburan. Sarjana hiburan akhirnya dari dapat sampai pokoknya udah bener-bener sebagai seorang SH official gak pernah kepake. Tapi pasti logika lo logika hukum dalam menangani apapun juga. Lo kerasa nggak? Kerasa. Tapi makanya itu gue sangat berhati-hati, apalagi dengan sekarang ada undang-undang ITE. I can say
most of the things that I get in my life, of course by God's grace, tapi not come easy. Kalau misalnya bergaul sama yang zaman dulu tuh kan kayak ada bule-bule cakep-cakep banget, kaya banget. Gue tuh nggak pede, kayak ngerasa nggak ada sense of belonging ke sana gitu. Makanya gue selalu hadir dengan komedi, kelucuan gue. Gue tuh tahu bahwa gue tuh bukan si bunga dalam pergaulan, tapi gue tuh selalu menjadi badut dalam pergaulannya. Tapi kalau lu bisa inget bagian tubuh lo yang mana, yang dari dulu lu pengen ubah, kenapa sih punya dia bisa begitu? Gue nggak bisa. What was your big break menurut lo yang sekarang membuat nama lo melambung ini? Apakah YouTube konten lo dengan podcast ini? Karena kan sebelumnya I know you already had TV programs ya. Tapi kan ya banyak juga teman-teman kita yang punya TV program yang lebih meledak gitu loh, Mel. Atau konsistensimu? Gue inget YouTube tuh gue mulai dari kamera sendirian, megang sendirian. Jadi kayak misalnya gue syuting sama Lon berdua, kayak Soleh, gitu. Jadi makanya kalau dilihat di awal-awal YouTube gue itu banyak goyang-goyang. Karena kalau orangnya kayak kita berdua yang ngomongnya panjang, tangan gue udah tremor cuy. Karena nggak punya kameramen.